Insandru, Hisaka, Yohanes. Baik, hari ini kita mau belajar tentang fungsi trigonometri. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar trigonometri? Yang kayak mana tuh? Fungsi kosan kayak gitu. Tujuan pembelajarannya, khususnya hari ini, Bapak pengennya kalian bisa menyebutkan nilai fungsi trigonometri sudut berelasi. Kemudian, kamu juga bisa menghitung nilai fungsi trigonometri sudut berelasi. Bapak juga pengen kamu bisa menghubungkan konsep sudut berelasi dengan permasalahan kontekstual. Pengen kamu bisa membuat rumus sendiri untuk menentukan nilai fungsi trigonometri sudut berelasi. Bisa dibaca di sini definisi sin kosan pada segitiga siku-siku itu seperti apa? Ada yang udah pernah tahu kira-kira kalau Bang tanya sin pada segitiga siku-siku ini kira-kira berapa? Oh, yang ini dong, yang tunjuk tangan dulu dong. Yope. A bagi B. A bagi B. Sin Theta tadi ya. Sin theta sama dengan A per B. Oke, ke sini dulu. Berarti kamu masih ingat ya? Puji Tuhan. Tadi kalau seperti itu, Bapak bisa lihat kamu nanti akan mudah untuk mempelajari materi yang hari ini. Kita bermain dulu. Di sini ada gambar kompas. Kalau kompas itu ada dia punya arah ya, ada utara yang kelihatan jelas itu ada utara, timur, selatan dan barat. Sekarang Bu Mas mau minta kalian berdiri dulu. Berdiri dulu. Andaikan, andaikan kamu itu sebuah kompas. Berarti kalau kamu lihat ke Bu Mas ini arahnya kemana? Ke utara. Oh, kasih contoh. Agri depan sini. Sebagai paskib kota Tangerang. Berpindah 90 derajat. Jadinya gimana jadi? Dari sini ya, dari sini. Berpindah 180 derajat. Berpindah 90 derajat. Kanan, dari kiri. Berpindah 30 derajat. Oh. Oke, sip. Baik, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan. Selamat. Kita kembali. Ini ada gambar jam. Sini ada gambar jam. Kita anggap di jam 3 ini, jarum pendek 3 ini, itu 0 derajat. Kalau Bapak minta kalian untuk menggeser sebesar 180 derajat, coba Bapak tanya, Lovita, kira-kira sampai di mana? Sampai jam berapa? 9. Sampai angka 9. Oke. Dari gambar ini kita udah dapat 2 contoh nih ya. Kira-kira yang sudut-sudut itu bisa dipakai di apa aja. Kan tadi ada kompas, ini ada jam. Apalagi kira-kira yang ada hubungannya sama arah, rotasi, atau perputaran? Tunjuk tangan dong. Mikael, Nicholas, Mikael, Michael. Apa? Ban motor, Bu. Betul, ban motor dia muter-muter gitu. Oke, siapa yang punya contoh yang lain? Bumi berputar mengelilingi apa dong? Matahari atau dia putar sendiri gitu bisa ya? Dia berotasi sendiri gitu. Benar sekali. Jadi sebenarnya rotasi itu dekat sama kehidupan kamu gitu ya, bukan yang sesuatu yang abstrak itu enggak. Ternyata dia juga bersinggungan juga sama kita sehari-hari. Ya, nah, habis ini Bapak akan meminta kalian untuk berkelompok. Kelompoknya sudah Bapak tentukan. Ini Bapak ambil kelompok seperti ini berdasarkan dari hasil latihan yang sebelumnya pernah kamu lakukan. Oke, Bapak akan berikan kamu sebuah lembar kerja. Di sini ada langkah kerjanya dan ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Terus Bapak juga kasih ada lingkaran kayak jam, tapi di sini isinya adalah sudut-sudut. Ya, nanti silakan kamu diskusikan dengan teman-teman kamu ketika ada sebuah posisi yang dia harus dirotasikan dengan sudut tertentu, dia akan jadi di mana dan nilainya berapa. Jadi silakan dituliskan di sini semua. Di akhir LKPD-nya,
kamu menyimpulkan, di bagian sini. Nah, menyimpulkan dari pertanyaan ini ya. Terus di bagian paling akhirnya, Gopnas akan minta kamu membuat mini mind map secara kelompok tentang konsep yang hari ini kalian pelajari, yaitu tentang sudut berelasi. Silahkan kamu tuliskan rumus umumnya. Jadi kamu sendiri yang bikin rumus umum itu, ya kan? Ya. Nanti setelah kamu dapat, kalian akan Gopnas minta untuk presentasi, ya. Nanti Gopnas akan berkeliling membantu kalian ketika kalian merasa bingung. Oke, boleh berkelompok. Leadernya boleh ke Gopnas ambil NKPD-nya. Oke, Gopnas untuk waktu 5 menit sampai bikin mind map ya. Baik teman-teman, Gopnas juga mau ingetin. Nanti setelah presentasi, Gopnas ada satu soal yang sesuai dengan apa yang kamu kerjakan sekarang. Satu soal ini akan jadi nilai individu kamu. Jadi selain nilai kelompok, Gopnas punya nilai individu ya. Dari suatu soal yang nanti akan Gopnas kasih di akhir. Maka silakan yang sekarang ini dimaksimalkan sebaik mungkin untuk berdiskusi bersama teman-teman. Yang menghadap ke mana? Ini utara, berarti sebelah kiri itu barat. Yang menghadap ke mana? Oh, nomor 3 maksudnya. Nomor 2, nomor 3. Kalau kita lihat itu yang sin 150 kan setengah. Sedangkan kalau yang sin 30 itu pernah juga kan. Nah, kayak kita tuh bisa nyimpulin kalau sin dari 150 sama sin dari 30 itu sama. Nah, setelah kita memperkirakan nih kayak ngira-ngira riset, itu kita bisa aja dapat kalau kita ngambil dari 180 derajat dikurangi 30 biar dapat 50, itu bakal persia sama aja dengan 30 tadi. Terus kayak misalnya sin apa yang beda ya? Sin 210 deh. Sin 210 kan? Oh, boleh. Kalau sin 210 kan dia kan minus nih. I-nya sinnya kan minus. Nah, jadi kita kayak bisa ambil kesimpulan kalau di sini itu sinnya plus, di sini sinnya plus, tapi kalau di sini sinnya minus, di sinnya minus. Kita bisa ambil. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan kuadran-kuadran ini. Yaitu kalau di kuadran pertama berarti semuanya itu plus, yang kita bisa lihat di sini semuanya plus. Sedangkan kalau di kuadran kedua ini berarti sinnya plus, kuadran ketiga dan kuadran keempat berarti sinnya minus. Nah, nah, di sini kita juga bikin sekiranya kayak peraturan-peraturannya itu dari kesimpulan ini sebenarnya. Makanya cuma dibikin sin dari kesimpulan itu. Yaitu kita bisa bilang kalau 90 derajat atau kita ambil 270 derajat sebagai patokan minus atau plus kita, itu nanti malahan hasilnya sama kayak si X ini, si cos ini. Dalam bentuk di antara min atau plus ya. Sedangkan kalau kita ambil patokan 180 derajat atau 360 derajat, itu berarti kita bisa bilang kalau itu bakalan sama dari nilainya. Thank you teman-teman sudah mendengarkan. Oke, boleh.
Baik, teman-teman, dari yang tadi Samuel sudah jelaskan di sini ya, Bagus kasih peneguhan sedikit. Samuel menyimpulkan untuk rumus sinusnya aja. Kalau ada sin 90 min X, dia 90 ya, 90 kan di sini nih. Min X, min sebuah sudut, berarti dia akan ke kiri atau ke kanan kalau minus? Ke kanan ya. Kalau dia 90 min X, maka nilainya akan sama dengan cosinus X. Seperti itu ya. Tapi kalau dia pakainya sin 180, 180 nih ya, berarti kan dia di sini nih. Kalau dia mau minus di sini, berarti nilainya akan sama dengan nilai sin X. Seperti itu ya. Tadi Samuel menyimpulkan hanya dari sisi sinusnya saja. Mungkin nanti kelompok lain bisa menyimpulkan dari kelompok yang cos. Dari pelajaran hari ini, ya. Gampang atau susah? Gampang banget. Tadi kita bisa simpulin ya, dari dua teman-teman yang presentasi, kalian bisa dapat nilai positif di kuadran berapa? Satu. Kuadran satu itu nilai trigonometrinya semuanya positif. Sin, cos, maupun tan. Sini ya. Kuadran dua, siapa yang positif? Sinusnya. Kalau cos nilainya negatif. Kenapa dia negatif? Karena nilai X-nya di sini negatif. Kan dia ke kiri ya, maka dia negatif. Sementara kalau di kuadran 3 yang positif siapa? Tan. Sin sama cosnya dia negatif. Kenapa? Karena X-nya di sini X-nya negatif, Y-nya negatif juga. Sementara di kuadran 4 yang akan positif apa? Cos. Cosnya. Tan sama sinusnya negatif. Kenapa? Karena X-nya positif, Y-nya negatif. Nanti disesuaikan dengan yang ini. Ya, sisi depannya, oh ternyata dia negatif, sisi miringnya dia positif. Maka kalau demi ternyata depannya negatif, berarti nilai sinusnya negatif. Tapi Blogmas hari ini akan ngecek dulu, kira-kira kamu beneran paham atau enggak dari apa yang kamu diskusikan bersama teman-teman kamu. Satu soal, nggak usah ditulis soalnya, langsung dicoret-coret. Kerjakan masing-masing. Ternyata kita simpulkan bersama-sama. Ternyata yang tadi kamu pelajari terkait dengan arah rotasi itu membantu kita memahami bahkan navigasi berhari-hari. Jadi memang ada fungsinya. Kita dipilih refleksi dulu. Kira-kira apa hal paling penting yang kamu pelajari hari ini? Siapa mau unjuk suara? Maaf nih kayaknya udah senyum-senyum. Gimana? Apa hal penting yang kamu pelajari hari ini? Iya. Simpan di trigonometri ada juga di kehidupan hari-hari. Benar. Dan jadi hari ini kita mengerti fungsi dari kekuatan dan relasi relasi. Baik. Di hari ini bisa ngerti juga ternyata ada relasi sudut. Ya, yang kedua, apa bagian dari pembelajaran hari ini yang paling menantang? Jenny, udah senyum-senyum juga tuh dia. Yang paling menantang sih menurut saya menjawab soal-soal yang ada di kelas edukasi tadi. Yang pertama soal itu ada menantang aja. Lebih menantang mana? Menjawab soal-soal atau membuat kesimpulannya di akhir? Harap sih membuat kesimpulannya di akhir. Buat kesimpulannya menantang ya. Oke, baik. Bagaimana cara belajarmu hari ini? Membantu kamu memahami materi lebih baik atau tidak? Leon. Ya, Bu. Jadi kita bisa dengan memahami arahnya nih kan dari praktiknya juga. Jadi kita bisa mempelajari kalau ini berhubungan dengan sudut yang ini. Jadi kita tuh nggak main akal waktu itu. Jadi nggak main asal tebak ya, karena ternyata dia ada relasinya. Seperti itu. Mungkin hari ini kita cukupkan pelajaran sampai di sini dulu. Di pertemuan selanjutnya, berarti Bognes bisa masuk ke bagian identitas trigonometri. Ya, ada pertanyaan dulu apa tidak? Enggak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Selamat pagi.